Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semua hari ini? Semoga kita masih tetap semangat, masih ceria dalam kondisi dampak dari COVID-19 ini, sehingga kita harus lockdown sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Dan itu adalah aturan dari kampus kita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang demokrasi di Indonesia. Yang harus kita pahami bahwa konsep dasar dari demokrasi ini adalah secara etimologi dia berasal dari Yunani, demos kratos, demos kratein. Jadi kalau kita belajar demokrasi, kita belajar sosiologi, kita belajar filsafat, semuanya pasti akan larinya ke Yunani kuno. Demokrasi, demos kratos, filsafat, filosofia, filosofos, sosiologi, sosiologos, karena kiblat dari pengetahuan pada saat itu berada di Yunani kuno. Demokrasi di sini diartikan bahwa kekuasaan dari rakyat yang berkuasa, government by the people. Jadi kekuatan terbesar itu ada di rakyat. Makanya kalau dalam sistem negara yang menurut demokrasi, people power itu menjadi penentu. Mahfud MD pernah mengatakan, dalam negara demokrasi, siapapun yang berani melawan people power, kekuatan rakyat pasti akan habis, pasti akan tergilas dengan sendirinya. Karena demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan atas nama rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Semuanya kembali ke rakyat, government by the people. Jadi rakyat yang betul-betul berkuasa. Kalau ada pertanyaan, tapi kenapa yang memimpin hanya segelintir orang? Lah, perlu disadari bahwa tidak bisa semua orang memegang pos-pos strategis dalam pemerintahan. Negara kita masih menganut pendekatan Montesquieu, trias politica, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kita lihat eksekutif dipilih oleh rakyat. Legislatif juga begitu, dipilih oleh rakyat. Dipilihnya bagaimana? Dipilihnya dalam proses pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. The Advanced Learner's Dictionary of Current English dia menjelaskan tentang demokrasi. Jadi demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Kita punya wakil yang dipilih. Makanya kalau misalnya proses-proses pemilu jangan hanya sebatas NPWP begitu, nomor piro wani piro, jangan hanya sebatas caleg ini ganteng, caleg ini cantik, maka saya pilih ini. Tapi bagaimana kita harus bisa melihat platformnya dia, visi misi dia, terus bagaimana retorika dia, terus bagaimana public speaking dia, terus bagaimana cara dia meyakinkan konstituen untuk bagaimana memilih dia. Itu yang harus kita lihat, bukan hanya sebatas face, bukan hanya sebatas pandangan secara empiris saja, tetapi lebih dari itu. Agar apa? Agar nantinya kita kalau misalnya salah pilih nggak hanya ngomel-ngomel, apa ya aku biar milih iku, iya ya salah pilih ya, jadi nggak enak jadinya segala macam gini. Tidak ada istilah seperti itu. Selanjutnya pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara. Ada kebebasan untuk bagaimana kita memiliki kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpendapat. Kita bisa menyampaikan pendapat kita, undang-undang kita di hadapan publik bisa. Kita bisa melakukan demo bisa. Tetapi yang harus kita pahami bahwa demo yang harus kita lakukan adalah yang mengacu kepada aturan undang-undang bahwa
demo di hadapan umum, di tempat umum itu memiliki batas maksimal, yaitu pukul 18.00, dan kita harus patuh terhadap itu. Kalau tidak begitu, maka negara lewat kepanjangan tangannya, yaitu kepolisian, akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya persuasif dulu, tidak yang sifatnya anarkis begitu. Terus menjamin untuk beragama, kita dijamin untuk beragama, kita dijamin untuk bagaimana memeluk agama, memeluk salah satu agama, menjalankan perintah agama, bahkan beribadat pun kita dijamin, tidak ada istilah sana ganggu sini ganggu. Bahkan yang ganggu pun itu nantinya akan mendapatkan punishment dari negara, karena memang negara kita menjamin terkait kemerdekaan beragama. Selanjutnya menegakkan rule of law. Jadi tidak ada istilah lagi kalau misalnya rule of law ini betul-betul berjalan. Tidak ada istilah hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas. Lo itu kan kemarin baru kena kasus, kenapa sekarang bisa sudah keluar? Jangan-jangan ada duit nih segala macam, bla 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 segala macam. Nah, kita harus mampu untuk bagaimana memilih para wakil rakyat kita itu yang bagus. Untuk apa? Agar mampu nantinya menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak kelompok minoritas. Jadi yang mayoritas dia tidak sifatnya superior begitu. Tidak, tetapi bagaimana dia mampu menghormati kelompok minoritas. Dan masyarakat yang warga negaranya saling memberikan perlakuan yang sama. Jadi ada prinsip egaliter di sini, ada prinsip egaliter. Tidak ada istilah dominasi, tidak ada istilah untuk bagaimana nantinya akan ada sikap-sikap yang tidak mampu untuk bagaimana merangkul seluruh warga negaranya. Konsep dasar demokrasi dari Abraham Lincoln yaitu from the people, by the people, for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini adalah konsep dasar demokrasi yang digagas oleh Abraham Lincoln. Nah, rakyat ini sebagai epicentrum, rakyat sebagai pusatnya. Dalam arti adalah pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity, yakni rakyat atau people harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Rakyat harus dilibatkan dalam hal apapun. Kalau misalnya kita berpikir bahwa kita hanya dilibatkan pada saat pemilu saja, di samping itu tidak. Coba Anda bayangkan bahwa pada saat Musrembang Des, musyawarah perencanaan pembangunan desa itu, rakyat dilibatkan lewat aparatur desa, lewat perwakilan-perwakilan organisasi yang ada di desa tersebut. Jadi Musrembang Des nanti naik menjadi Musrembang Kecamatan, nanti naik di tingkatan kabupaten atau kota yang nantinya akan tersusun RPJMD, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang sifatnya 5 tahunan itu. Konsep demokrasi di sini adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan bersering berliku-liku. Pendeknya adalah demokrasi perlembagaan dari kebebasan. Jadi tidak ada istilah bagaimana menyengkram kelompok minoritas, bagaimana istilah dominasi yang terlalu berlebihan dari kelompok yang berkuasa. Jadi demokrasi adalah betul-betul bagaimana kebebasan pers berjalan, kebebasan menyatakan pendapat berjalan, kebebasan untuk bagaimana dia bisa betul-betul di cover oleh negara. Oke, terima kasih atensi dari kawan-kawan semua. Tugas Anda semua hanya melakukan review saja. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan demokrasi sampai di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.